Sekarang sudah jam 10:09. 1 menit lagi kita akan mulai. Eh, baik, Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian dalam kegiatan perdana diskusi serial begitu ya, yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman. Dalam hal ini ada satu forum begitu yang digagas bersama, yaitu Forum Pelokalan Indonesia. Dan kebetulan Ucen menjadi salah satu anggota di awal. Forum ini bersifat terbuka begitu untuk teman-teman yang masih belum bergabung. Namun nanti untuk lebih jelasnya seperti apa Forum Pelokalan Indonesia ini nanti akan disampaikan sepatah dua patah kata oleh Mas Parlan, yang dalam hal ini sebenarnya tidak ada kepemimpinan siapa ketua dan siapa dan anggota, tapi secara kolegial bersama-sama begitu. Bahwa kita dalam hal ini egaliter. Sehingga kami persilahkan untuk mengawali dan membuka kegiatan ini kepada Mas Parlan. Kami persilahkan sedikit menyampaikan tentang apa sih sebenarnya Forum Pelokalan Indonesia ini. Silahkan Mas Parlan. Halo Mas Parlan. Masih masih mute Mas. Ya, baik, terima kasih Pak Anggoro atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih partisipasi dan kehadirannya pada diskusi hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Anggoro, bahwa kegiatan ini sebenarnya kegiatan perdana dari serial diskusi terkait dengan forum pelokalan ya. Forum pelokalan sebenarnya yang diinisiasi oleh beberapa lembaga. Saat ini ada 14 lembaga kalau tidak salah yang tergabung di forum pelokalan ini. Nah, forum pelokalan ini sebenarnya menjadi sebuah forum yang cair sebenarnya. Forum siapapun bisa bergabung, tetapi sebenarnya untuk mencoba mendorong suara-suara lokal di dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia begitu. Nah, ini tepatnya di bulan lalu ini ada beberapa lembaga yang memang mencoba untuk mendorong bagaimana kerja-kerja pelokalan itu menjadi satu satu kesatuan gitu. Saya yakin di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah melakukan kerja-kerja di dalam mendorong atau menyuarakan tentang pelokalan itu sendiri, meskipun perspektif dan juga konten maupun konteks yang dibawa itu beragam, sangat beragam sekali begitu. Nah, kemudian kemarin kita mencoba mendorong bersama teman-teman, ada 14 lembaga ini, dan ini masih sangat terbuka bagi siapapun sebenarnya, untuk mencoba merajut ide, gagasan, dan juga sebagai wadah berbagi pengetahuan terkait dengan implementasi pelokalan di Indonesia begitu. Nah, dari beberapa rangkaian diskusi ini sebenarnya terima kasih sekali Pujiono Center telah mengawali, jadi membuka serial diskusi yang pertama ini, dan ini nanti akan bergulir terus
dan harapannya nanti akan kita rajut dari hasil-hasil serial diskusi tentang pelokalan itu dari masing-masing organisasi maupun juga teman-teman baik di nasional dan daerah dirumuskan dalam bentuk satu kayak semacam dokumen untuk bisa disuarakan di tingkat lokal, global, dan juga nasional begitu. Nah, ini nanti momentumnya sebenarnya Bapak Ibu semuanya akan coba didorong di bulan PRB di Oktober mendatang di Kendari. Jadi serial diskusi ini nanti akan kita rangkum dan kita tuliskan dalam bentuk satu rumusan bersama dari praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Nah, saat ini mohon izin Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung ini ada Yapika, Institut Mosintowo, Skala Indonesia, PKPA, SIP Indonesia, Pujiono Center, Penabulu, Karitas Jerman, YPAL, YPM, LPSBDM, LPMS, Walhi, dan beberapa organisasi yang lain yang tempo lalu ini sebenarnya bukan kegelisahan, tetapi sebuah media untuk menggabungkan kerja-kerja pelokalan yang sudah dilakukan oleh teman-teman menjadi satu forum bersama. Jadi betul tidak ada koordinator, tidak ada siapa dan sebagainya, tetapi ini diinisiasi bersama-sama oleh lembaga-lembaga yang memang lokal di tingkat Indonesia begitu. Demikian dari saya Pak Anggoro, dan terima kasih sekali Pujiono Center mengawali gebrakan untuk menjadikan forum ini sebagai forum untuk merajut ide dan gagasan tentang pelokalan dan atau untuk menyuarakan media sebagai suara-suara dari teman-teman yang sudah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Terima kasih, saya Parlan kebetulan diminta mewakili dari forum pelokalan untuk menyampaikan poin-poin itu sendiri. Dan kami masih sangat terbuka sekali, rangkaian diskusi ini akan kita bangun. Kemarin sudah ada kira-kira 9 sampai 10 serial diskusi dan itu akan intensif dilakukan di setiap bulannya. Demikian dari saya, terima kasih, salam tangguh dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih, kembali ke Pak Anggoro. Terima kasih Mas Parlan atas penyampaian terkait dengan forum pelokalan kemanusiaan di Indonesia ini. Baik, Ibu Bapak, di dalam seri perdana ini memang kemudian dari Pujiono Center yang mengajukan diri untuk menjadi pembuka, memantik diskusi dan untuk keberlanjutan berikutnya begitu. Nanti kami akan ditemani oleh mitra kami begitu. Kita berbicara pelokalan, mungkin nanti akan kenapa yang harus mendatangkan dari luar Indonesia begitu ya. Tetapi yang kemudian mewakili ini betul-betul orang Indonesia yang ada di luar. Ya. Selamat pagi Mbak Ida Kurniasih dari Humanitarian Advisory Group sebagai mitra kami dalam melakukan beberapa kegiatan kajian atau penelitian terkait dengan pelokalan. Nanti Mbak Ida akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya kajian atau penelitian terkait dengan pelokalan ini yang didorong oleh HAG begitu. Dan untuk yang berikutnya nanti kebetulan saat ini hadir juga ini senior advisor kami dari Pujiono Center, Pak Puji Pujiono. Nanti mohon memberikan narasi terkait dengan pelokalan yang sebenarnya merangkum semua aktivitas yang dilakukan oleh Pujiono Center terkait dengan pelokalan begitu. Mungkin itu Ibu Bapak, kita akan mulai dengan Mbak Ida terlebih dahulu. Mungkin butuh waktu sekitar berapa Mbak Ida membicarakan pelokalan ini kan cukup menarik begitu ya. Dimensinya juga cukup luas saya lihat kalau berbicara pelokalan ini. Ini butuh waktu berapa? 1 menit cukup atau ternyata 1 jam begitu Mbak Ida? Oh, mudah-mudahan nggak lebih dari 10-15 menit ya. Ya paling nggak 20 menit ya Mbak Ida ya, biar kemudian. Nanti di print aja kalau kepanjangan. Oke, siap. Terima kasih, silakan Mbak Ida. Waktu kami silakan. Terima kasih Mas Anggoro, selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan teman-teman. Jujur saya nervous banget karena akhirnya setelah sekian lama, tapi senang juga gitu ya bisa ngobrol lagi di forum, ketemu lagi sama semua ahli-ahli kemanusiaan di Indonesia.
mungkin perkenalan singkat dulu. Saya Ida Kurniasi. Saya dulu bekerja di Kementerian Sosial Indonesia sebelum akhirnya menjadi diaspora. Dan sekarang saya pindah ke Australia. Saya bekerja di Humanitarian Advisory Group sebagai peneliti, seperti tadi Mas Anggoro sudah sampaikan, dan memang HAC ini banyak melakukan kerja-kerja bersama dengan Pujono Center. Pagi ini saya akan menyampaikan paparan singkat, jadi sebenarnya ini lebih slide untuk membantu visual aja, tapi kita ngobrol aja ya. Tadi saya sudah pick up beberapa poin yang menurut saya pas banget gitu. Mudah-mudahan sih sesuai dengan yang saya sudah desain ya presentasinya kemarin. Jadi tadi Mas Parlan sudah menyampaikan bahwa memang di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali praktek-praktek pelokalan yang dilakukan dan dengan berbagai macam perspektif yang beragam ya. Dan tadi sudah ada sedikit trigger dari Mas Antoni di chat bahwa menarik gitu ya kalau nanti hasilnya bisa menjadi satu landasan untuk mengembangkan minimum indikator kunci untuk pelokalan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk, mungkin saya juga mau perkenalkan apa itu Humanitarian Advisory Group. Cepat saja, mungkin kita bisa ke next slide-nya, Mas. Siapa yang... Ya, jadi mungkin singkat saja, Humanitarian Advisory Group, kita ini social enterprise, base-nya di Melbourne, dan ini ada beberapa nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar kita sebagai sebuah organisasi kemanusiaan yang fokusnya di riset untuk bekerja, bahwa kita mencoba untuk selalu berani, fleksibel, dan memungkinkan ide-ide baru, dan selalu curious gitu ya, selalu ingin mencari tahu, dan tentunya sebagai social enterprise kita juga berusaha untuk menjadi bisnis yang ethical, dan salah satunya mungkin kita juga dari HAC itu sendiri sudah mendapatkan sertifikat carbon neutral, dan juga B corporate itu kayak semacam bawah profit yang kita hasilkan kemudian kita dedikasikan sebagian besar untuk ke sektor di mana kita bekerja. Seperti itu kira-kira. Itu saja, kita ke slide selanjutnya, Mas Hendra. Ya, jadi tadi ya, berawal dari komennya Anto di chat tentang mengukur pelokalan gitu. Jadi memang salah satu yang HAC sudah hasilkan, publikasi utamanya adalah tadi itu seputar kita sudah mengembangkan framework ya untuk mengukur proses dari pelokalan di konteks kemanusiaan. Nah, ini juga sebenarnya didasari dari poin tadi bahwa pelokalan itu sendiri sangat multidimensi dan multiperspektif. Jadi kemudian kita mencoba untuk menuangkan dalam framework ini, dan kita melakukan beberapa baseline study juga khususnya di wilayah Pasifik. Itu ada di beberapa negara, di Vanuatu, Tonga, ada di Solomon Island juga. Dan kemudian kita juga sempat melakukan satu baseline di Yemen, dan nanti selanjutnya akan ada publikasi lanjutan di mana kita juga mengukur praktek pelokalan dalam konteks kemanusiaan di konteks Ukraine. Nah, ini ada satu report lagi yang paling bawah sebelah kanan, itu tentang isi reportnya menurut saya yang paling menarik itu rekomendasi ya. Kalau kita bicara pelokalan sebenarnya kan ada beberapa aktor-aktor kunci ya, dan yang memainkan peran utama gitu, selain tentunya aktor lokal, aktor internasional. Nah, mereka ini salah satunya perannya adalah intermediary gitu, atau yang menjembatani dari internasional dan dari lokal. Nah, ini di report Bridging Gap in Intention itu, Bridging Intention to Gap ini, salah satu yang rekomendasi difokuskan adalah kepada intermediaries dan donor. Jadi bagaimana sih kemudian bisa perubahan menuju pelokalan itu terjadi dengan kita juga mengaplikasikan behavior science lens di sini, bagaimana kemudian bisa mendorong perubahan agar mendukung
komitmen atau agenda pelokalan ini di sektor kemanusiaan. Boleh selanjutnya, Mas Hendra, thank you. Nah, kalau ini saya yakin pasti beberapa teman-teman dan Bapak Ibu di sini ada yang sudah familiar atau bahkan terlibat ya dalam risetnya ini. Jadi khususnya kita HEK bermitra dengan Pujana Center untuk melakukan waktu itu kajian. Kita melihat dari 100 hari pertama pasca bencana gempa di Sulawesi Tengah dan mengukur bagaimana sih kepemimpinan lokal di situ. Dan kemudian dilanjutkan dengan seri blueprint ini sendiri. Nah, nanti saya yakin teman-teman Pujana Center di sini bisa lebih banyak nih berbagi dan cerita tentang bagaimana kemudian proses riset ini sendiri dilakukan dan apa kira-kira take away message yang bisa direfleksikan di konteks Indonesia. Boleh selanjutnya, Mas? Ini beberapa publikasi yang sedang kita kerjakan dan salah satunya dengan Pujana Center juga. Kita akan melakukan, mungkin mudah-mudahan sekitar bulan Agustus atau September nanti itu akan ada learning piece tentang pemetaan dari praktek-praktek pelokalan di beberapa negara dan salah satunya adalah Indonesia. Mungkin beberapa teman di sini sempat ditanya gitu ya untuk menjadi bagian dari proses interviewnya. Menarik sekali. Jadi kita mencoba untuk memasukkan praktek pelokalan ini ke dalam beberapa kategori. Apakah kemudian lewat network gitu ya, apakah lewat kemitraan yang berkelanjutan atau sustainable partnership, atau juga apakah praktek pelokalan melalui project gitu. Karena maaf, ini kenapa kembali? Apakah Oke. Boleh slide-nya maju kah? Ya. Ya, jadi salah satunya itu tentang project, karena ada juga beberapa pelokalan ini yang salah satu organisasinya ya mereka mendorong kepemimpinan lokal, mereka mendukung kemitraan tapi berbasiskan proyek aja gitu. Jadi ketika proyeknya selesai, mungkin di sini proses tersebut terhenti atau atau mungkin bisa terlanjut. Itu kayak kita mencoba melihat apa sih kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukungnya dan pembelajaran apa dan konteks apa sih kira-kira model-model pelokalan ini kemudian bisa diaplikasikan. Itu. Dan kemudian ketika kita bicara pelokalan, kita juga tadi ya balik lagi ke poin bahwa sangat multidimensi, multiperspektif. Jadi salah satu irisan yang kita lihat adalah bagaimana kemudian tidak hanya di bidang respon kemanusiaan, tapi juga dalam proses pengambilan keputusan, proses pembuatan dari pengetahuan, ataupun mungkin kalau dalam konteks yang lebih prakteknya assessment gitu ya, need assessment. Nah, kita kemudian ada seri tentang knowledge and evidence atau pengetahuan dan bukti. Di sini nanti kita mencoba lihat bagaimana sih cara kita supaya bisa untuk misalnya salah satu topiknya adalah sharing findings to communities. Jadi ketika kita melakukan riset, ketika kita melakukan monitoring evaluasi, kira-kira bagaimana sih kita bisa memastikan hasil-hasil tersebut tersampaikan ke komunitas. Jadi memang saat ini kan ada konsensus bahwa itu merupakan praktek baik, tapi belum terekam gitu ya, kira-kira bagaimana yang baik, bagaimana melibatkan, bagaimana kemudian memastikan ketika hasil tersebut dibagi ke komunitas, apakah kemudian berpengaruh ke dalam satu organisasi untuk merencanakan programnya. Seperti itu. Dan yang ketiga ini terkait dengan pelokalan khususnya, ini salah satu hal yang sangat menarik ya, dan paling sering ditanyakan terutama untuk mereka yang pekerja kemanusiaan di lapangan atau juga pengambil keputusan, bahwa kenapa sih kita melakukan pelokalan gitu? Apakah dampaknya itu positif ke dalam aksi kemanusiaan? Jadi kadang tuh memang penting gitu ya untuk bisa menjustifikasi. Sepertinya kita semua di sini sudah sangat sepakat bahwa pelokalan itu adalah hal yang positif.
kita punya asumsi bahwa itu akan memberikan dampak yang baik juga gitu terhadap proses pemenuhan kebutuhan dalam sektor kemanusiaan misalnya. Tapi ternyata di luar sana tidak banyak pendokumentasian ini, dan kalaupun ada proses dari pengukuran ini, pengukuran dampak, biasanya itu sangat berorientasi kepada organisasi yang menginisiasi monitoring evaluasi atau juga pendokumentasian itu gitu, bukan kepada sektor kemanusiaan secara umumnya. Jadi kita mencoba untuk mengembangkan framework measuring dampak dari kemanusiaan, dari pelokalan dalam sektor kemanusiaan ini sendiri. Kita memetakan kira-kira selama ini caranya apa saja sih yang dilakukan, kemudian apakah kita melihat dari poin tentang balik lagi gitu, esensi dari kemanusiaan adalah giving to the right people at the right time with the right way. Jadi kita mencoba untuk dari landasan itu bagaimana kemudian ketika beriris dengan konsep pelokalan ini, nanti kita coba akan melakukan case study di beberapa negara juga tahun ini, dan selanjutnya case study tadi diharapkan bisa untuk membangun satu framework tentang dampak pelokalan ke dalam kemanusiaan. Dan yang area lain dari dimensi pelokalan, kita juga melihat salah satunya tentang inequality atau ketidaksetaraan, terutama ketika saya yakin teman-teman di sini banyak melihat pengalaman di lapangan saat gempa Sulawesi Tengah misalnya. Ada yang namanya staff poaching gitu. Ketika satu pekerja kemanusiaan di lembaga lokal kemudian tiba-tiba direkrut oleh lembaga internasional. Nah, kita melihat apa sih dampaknya. Tapi lagi-lagi di sini yang kita tekankan adalah ininya ya, apa namanya, solusinya gitu. Jadi kita tidak bermaksud untuk kemudian menyalahkan salah satu pihak, tapi lebih membangun kemudian apa sih yang bisa kita antisipasi, apa sih kemudian solusi yang bisa diaplikasikan secara praktis bagi organisasi-organisasi kemanusiaan ketika mereka harus menghadapi proses staff poaching ini. Kemudian juga nanti kita ada studi tentang pelokalan dalam konteks konflik, yang menurut saya ini satu setting yang sangat menarik dan penuh tantangan gitu. Beda sekali dengan di dalam kebencanaan ya. Jadi mungkin ini banyak sekali dinamika hubungan power relation dari beberapa stakeholder yang ada di dalam setting ini. Dan yang terakhir, kita juga akan menulis riset tentang pelokalan dalam sektor KMTP, koordinasi manajemen tempat pengungsian atau CCCM ya, Camp Coordination and Camp Management. Ini saya yakin juga ada beberapa di sini yang sempat kemarin terlibat untuk berkontribusi dalam data collection-nya. Boleh ke next slide-nya, Mas Hendra? Thank you. Nah, jadi kemudian kembali lagi gitu ya, dari tadi saya mencoba untuk menunjukkan beberapa cara-cara kita untuk memahami, kemudian melihat praktek pelokalan itu sendiri dalam kemanusiaan dengan berbagai perspektif dan berbagai metodologi. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menjadi satu refleksi bersama dari proses tersebut. Yang pertama, bahwa pelokalan itu memiliki berbagai lapisannya, dan di sini makanya kami mencoba untuk melihat berbagai lapisan ini, terutama isu cross-cutting juga gitu, lapisaning. Kita juga coba untuk melakukan pelokalan, misalnya melihat pelokalan misalnya terutama dalam kelompok inklusi gender ataupun disabilitas, misalnya dengan organisasi OPD gitu ya, organisasi of people with persons with disabilities gitu, organisasi penyandang disabilitas, atau bagaimana kita lihat kepemimpinan dari perempuan dalam konteks kemanusiaan. Karena peran-peran mereka ini juga merupakan salah satu variasi aktor-aktor lokal yang terlibat dalam kemanusiaan, dan terkadang memang ketika kita bicara aktor lokal,
cenderung untuk mengkategorikan dalam satu basket gitu ya, satu keranjang besaran yang tidak melihat bahwa di dalamnya ada banyak sekali variasi dan ada relasi hubungan yang sangat menarik gitu, dan tidak semuanya kemudian punya ruang untuk bisa exercise dari kepemimpinan mereka sendiri. Dan sebenarnya sudah banyak juga gitu ya riset-riset, dan tentunya hak tidak sendiri. Yang paling penting di sini adalah mungkin untuk mengidentifikasi hal apa sih yang paling relevan. Kalau tadi di awal Mas Farhan bilang bahwa mudah-mudahan nanti ke depannya forum ini bisa terus melakukan diskusi-diskusi dengan topik yang lebih spesifik, mungkin kita bisa merefleksikan gitu, apa sih yang kemudian yang paling relevan, yang paling kritikal untuk kita diskusikan bersama. Jadi ketika kita menyerap informasi atau hasil dari riset, balik lagi gitu ya, penting untuk kemudian menyesuaikan dengan konteks Indonesia, apalagi Indonesia itu sangat unik dan sangat banyak sekali keberagamannya. Dan yang ketiga, memang ketika kita bicara pelokalan, pasti menarik banget gitu untuk melihat polemik, untuk melihat isu atau tantangan. Tapi balik lagi bahwa yang paling penting adalah kita juga harus bisa mengidentifikasi solusi dari tantangan tersebut, supaya diskusi tentang pelokalan ini ataupun ataupun ide-idenya itu bisa terus berkontribusi untuk mendorong inisiatif pelokalan khususnya di Indonesia supaya berjalan gitu ya. Dan yang keempat, memang riset itu adalah sebuah hal penting. Ini akan memberikan basis, akan memberikan bukti. Tapi yang paling penting adalah untuk kemudian menindaklanjuti hasil dari riset ini, termasuk mendokumentasikan dampaknya. Jadi untuk ketika kita melakukan rekomendasi, membuat rekomendasi dari riset, ketika kita memberikan satu konklusi dari riset, kita harus tahu kira-kira apa sih kemudian yang diharapkan ketika orang membaca, apa sih yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Kita terus membangun diskusi-diskusi tersebut. Kemudian selanjutnya, lagi-lagi karena tadi berbagai variasi dan keberagaman perspektif tentang pelokalan, tentunya pasti teman-teman di sini juga sudah paham bahwa ketika bicara pelokalan itu bisa sangat polarizing ya, bisa meletakkan beberapa kelompok-kelompok orang di satu spektrum yang bertentangan gitu. Saya juga sering banget ketika mulai tentang pelokalan ketemu sama orang yang sangat anti atau kayak sangat tidak yakin, oke, walaupun organisasinya melakukan, tapi kemudian ada beberapa hal-hal yang masih dipertanyakan, apakah kemudian misalnya dalam konteks satu negara yang pemerintahnya misalnya gitu ya tidak mendukung pemenuhan hak kemanusiaan, apakah itu adalah skenario yang memungkinkan untuk dilakukan pelokalan. Kemudian ada juga pressure tentang bagaimana kemampuan dari lembaga-lembaga lokal gitu untuk memastikan akuntabilitas mereka, apakah mereka memiliki kapasitas untuk membawa misalnya sumber daya yang disalurkan dari internasional untuk memastikan bahwa itu bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kemanusiaan. Hal-hal seperti itu biasanya penuh kontradiksi, kemudian juga tadi banyak sekali perspektif yang bertentangan. Nah, untuk itu riset tentang pelokalan itu tadi gitu ya, sebaiknya tidak untuk menyudutkan atau pointing out kesalahan dari satu pihak, tapi justru sebaliknya menyatukan berbagai pemangku kepentingan dengan pandangan berbeda tadi supaya mereka bisa berkontribusi dan juga berpartisipasi dalam diskusi pelokalan ini. Dan yang terakhir, dari semua hal ini yang penting adalah bagaimana kemudian membangun solusi yang relevan bagi pemangku kepentingan, karena memang di setiap konteks, di setiap krisis kemanusiaan, di setiap tujuan atau agenda dari pelokalan itu banyak sekali gitu stakeholder yang berbeda, dan jadi kemudian sangat penting ketika kita menyusun solusi
yang dihasilkan dalam sebuah riset ini bisa dipastikan relevan dengan pemangku kepentingan utama tadi, misalnya seperti donor, pemerintah, ataupun intermediari. Seperti itu. Saya rasa itu dari saya, Mas Anggoro. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Anggoro. Baik, terima kasih Mbak Ida. Cukup banyak ya yang kemudian disampaikan terkait dengan bagaimana kajian mengenai pelokalan ini. Dari mulai definisi pelokalan itu sendiri ya, yang cukup multidimensi juga, termasuk nanti aktor-aktornya, sehingga tadi disampaikan bahwa banyak dengan adanya kajian atau penelitian terkait dengan pelokalan bisa memberikan solusi persoalan-persoalan yang muncul sehubungan dengan masalah pelokalan itu tadi ya. Dan kita tahu bahwa teman-teman yang di sini semuanya juga merupakan pelaku-pelaku pelokalan kemanusiaan itu sendiri, Mbak Ida. Kita lihat hampir sebagian besar ini teman-teman yang ada di sini adalah pelaku kemanusiaan di beberapa respon bencana yang ada di Indonesia begitu ya. Baik, sebelum kemudian teman-teman memberikan tanggapan atau berdiskusi, mungkin kita tambah satu lagi nih terkait dengan pelokalan yang akan disampaikan oleh Pak Puji selaku Senior Advisor Bencana Center. Silakan Pak. Terima kasih Mas Anggoro. Bisa didengar ya? Ya, bisa Pak. Baik. Teman-teman sekalian, selamat pagi, dan Mbak Ida, selamat pagi dari Melbourne. Saya ditodong pagi ini sebagai orang tua. Ya. Mungkin yang saya bisa lakukan Mas Anggoro adalah membuat semacam peta pemikiran, ya, peta konseptual apa sebenarnya pelokalan dan apa yang terjadi. Saya pikir asbabun nuzulnya pelokalan itu berangkat dari fakta bahwa pekerjaan kemanusiaan antara utara dan selatan itu memang tumbuh dari prinsip-prinsip Judeo-Kristen, ya, dari Yahudi dan Kristiani, dan juga kepemilikan kekuasaan di utara. Jadi mulai setelah Perang Dunia Kedua ada Marshall Plan dan sebagainya. Maka hubungan antara utara dengan selatan itu selalunya bersifat kalau tidak patriarkal, ya. Itu patron klien. Yang utara menjadi majikan, yang selatan menjadi buruhnya. Kebetulan banyak krisis itu terjadi di bagian selatan dunia. Nah, ini struktur awalnya yang mendasari sistem kemanusiaan global. Tetapi ada fenomena baru pada akhir tahun 2015-an menjelang KTT kemanusiaan itu, ada suatu realization, suatu kesadaran bahwa sistem kemanusiaan global itu hampir bangkrut. Dana segar tidak ada, krisis dan bencana bermunculan di mana-mana, dan krisis konflik yang tidak terselesaikan dan berkepanjangan. Maka muncullah di sana yang disebut dengan grand bargain atau tawar-menawar global. Ini pembicaraan yang terjadi di antara para donor, badan-badan PBB, dan lembaga-lembaga LSM internasional. Antar mereka sebenarnya. Tidak melibatkan pelaku selatan, kecuali dua jaringan. Penandatangan Grand Bargain itu 64 semuanya orang utara, kecuali dua itu, Near Network dengan partner, lupa saya namanya. Pokoknya hanya dua. Apa yang terjadi teman-teman di dalam KTT kemanusiaan itu, para donor, badan PBB dan INGO itu sepakat untuk menguatkan operasi kemanusiaan itu perlu memberdayakan, memberikan kewenangan seolah-olah kita tidak punya kewenangan, dan kesepakatan untuk mentransfer dana itu selangsung-langsungnya ke selatan, setidaknya 25%. Itu komitmennya. Kemudian yang terjadi ternyata
komitmen itu sampai dengan hari ini tidak terpenuhi. Di antara banyak komitmen Grand Bargain itu ada yang tentang transparansi, ada yang tentang pendanaan multi tahun, pendanaan fleksibel dan sebagainya. Salah satu di antaranya tentang penguatan pelaku lokal itu. Tetapi dengan tidak adanya metrik atau cara pengukuran, cara mendefinisikan pelokalan itu, konsepnya jadi cair sekali, Mas Anggono. Setiap orang menerjemahkan dengan caranya sendiri dan menerapkannya dengan cara sendiri. Antara lain adalah manipulasi hubungan kekuasaan. Jadi yang di utara itu tetap tidak mau melepaskan kekuasaannya, Mas, walaupun ngomong pelokalan. Ya toh? Jadi dimanipulasi konsepnya. Dan keengganan untuk mentransfer dana sampai sekarang masih belum tembus. Ini yang 25% ini yang mana ditransfer dan kepada siapa. Kemudian ada juga topeng. Topeng seolah-olah mereka melakukan pelokalan dan penjegalan konsep. Dalam artian beginilah. Ada teman-teman INGO yang disebut intermediary oleh Mbak Ida tadi. Tentunya setiap program dan kegiatan itu ada aspek penerapan pelaksanaan tingkat lokal ya. Tanpa ada pelokalan pun mereka harus hubungan dengan Pemda, dengan LSM lokal. Itu disebutnya pelokalan. Nah, kan keblinger itu. Itu udah ada hubungannya dengan komitmen. Ada lagi perampokan sumber daya manusia yang disebut oleh Mbak Ida tadi. Para manajer kita, para project manager lokal ya, yang sudah dididik bertahun-tahun itu atas nama pelokalan, seolah-olah pelokalan itu terlaksana kalau pekerjaannya itu lokal gitu. Maka SDM kita itu dirampok terus dijadikan project manajernya teman-teman INGO, maka ini bukan kejadian yang netral, ini terjadi kebangkrutan SDM di antara kita yang lokal ini. Ada lagi yang diterapkan dalam bentuk lembaga-lembaga internasional yang mengindonesiakan dirinya. Entah namanya tetap, tetapi bermakna berbeda, atau namanya tetap diberi buntut Indonesia, maka misalnya Persatuan Orang Keriting Dunia itu menjadi Persatuan Orang Keriting Indonesia. Nah itu terus jadi seolah-olah disebut lokal, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang secara default merupakan kegiatan lokal diaku sebagai pelokalan. Nah ini adalah penyelewengan makna yang saya kira secara pragmatik selama ini digunakan oleh teman-teman dari utara itu untuk menunjukkan seolah-olah mereka komit terhadap pelokalan. Yang jelas teman-teman, saya jadi Sherpa di Grand Bargain selama 1 tahun, mewakili dunia selatan. Satu fenomena yang saya amati adalah bahwa komitmen yang dibuat secara global itu tidak selalu disampaikan kepada kantor-kantor mereka di sini. Jadi jarang saya belum pernah dengar tuh pembicaraan di antara INGO di Indonesia dan UN tentang pelokalan itu sendiri dan apa maknanya. Nah, dari situ Mas Anggoro, kemudian yang terjadi, yang positif tentunya, ini menimbulkan, kalau Paulo Freire itu menyebutkan conscientization, artinya bahwa kita-kita yang di selatan ini, di Indonesia, kemudian menjadi sadar tentang pembagian utara dan selatan. Dan ada kerentek, ada niat bagi kita untuk membangun Indonesia sendiri. Maka dari riset-riset Pujono Center tadi yang disebutkan, muncul juga di dalam suatu lokakarya nasional 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau kita membangun sendiri kerangka kerja kemanusiaan Indonesia, sehingga kita tidak menggunakan narasi utara tetapi yang tumbuh dari Indonesia. Bagaimana kalau kita membuat pooling fund sendiri di antara kita, dan bagaimana kalau kita mengkoordinasi diri kita sendiri. Ini adalah gagasan yang muncul di Indonesia. Maka yang tumbuh adalah ada semacam tuntutannya, tuntutan di antara kita untuk membuat Grand Bargain itu dibalik, Mas. Bukan dari utara ke selatan, tetapi tumbuh dari selatan ke utara. Di akhir tahun 2020 itu Pujono Center dengan HAK, dengan Global Development kalau nggak salah ya, itu membuat lokakarya yang berjudul Grand Bargain Upside Down untuk menunjukkan hal ini. Yang terjadi ada 4 model, Mas. Yang pertama adalah tetap menuntut
pembagian kewenangan dari utara ke selatan dalam bentuk dekolonisasi dan melibatkan transfer dana yang selangsung-langsungnya kepada lokal sejumlah 25%. Ini tuntutan yang pertama. Karena dari penelitian Pujono Center dengan berbagai lembaga internasional terbukti bahwa setiap tikungan dari sumber dana di Eropa itu sampai ke Palu sana. Setiap tikungan ada yang mengkolek, ada Pak Ogahnya, Pak. Sehingga uang yang datang dari Eropa itu turun ke Palu cuma tinggal berapa persen. Maka kita tetap menuntut, mana yang 25% komitmenmu itu? Nah, ini perlu dikaji dan sejauh mana ini dipraktikkan. Yang kedua adalah model pengembangan konstituensi Global South atau belahan bumi selatan. Nah, ini yang muncul dalam bentuk koordinasi, aliansi pembangunan kemanusiaan Indonesia. Dan kemarin kita sempat bicara dengan para pemimpin LSM Indonesia tentang revitalisasi platform nasional. Ini adalah upaya stream yang kedua, yaitu pengembangan konstituensi. Selama di antara kita LSM tidak bersatu, tidak sepakat, maka selamanya kita akan digunakan. Maka membangun konstituensi ini menjadi penting. Ini model yang kedua. Model yang ketiga adalah kemunculan pemimpin-pemimpin dari selatan yang menumbuhkan representasi maupun reposisi dari LSM bagian dunia selatan. Ya, kemunculan kepemimpinan ada yang difasilitasi oleh belahan utara, misalnya saya menjadi Sherpa, atau juga yang muncul di antara kita. Selama praktik 20 tahun ini muncul berbagai kepemimpinan. Dan yang keempat, Mas Anggoro, model keempat ini adalah tentang penguasaan pengetahuan. Ini yang disebut oleh Mbak Ida tadi, bahwa narasi tentang kemanusiaan itu lebih banyak diciptakan, dibentuk oleh dunia utara. Maka sekarang muncul berbagai kajian, termasuk Pujono Center, yang melakukan kajian-kajian tentang situasi dan kenyataan di selatan, sehingga merepresentasi kenyataan dengan kacamata selatan. Kita memunculkan artikulasi seperti ini, kerangka pemikiran saya ini adalah kerangka pemikiran pelokalan dari sudut pandang selatan. Dan tentunya muncul narasi. Nah, ini Mas Anggoro 4 model yang muncul ya, yang tidak selalu terpisah-pisah. Di tengahnya adalah kesadaran tentang posisi dunia selatan. Yang pertama tadi adalah tentang pendanaan. Yang kedua adalah tentang pengembangan konstituensi. Yang ketiga adalah kemunculan kepemimpinan. Dan yang keempat adalah pengetahuan yang menciptakan narasi dari selatan. Kira-kira peta mentalnya seperti itu, Mas Anggoro. Nanti pembicaraan itu bisa sekitar ini dan kemudian masing-masing dikupas, diolah, memunculkan kesimpulan dari Indonesia, pelokalan kita itu sebenarnya di mana dan seperti apa. Itu Mas Anggoro, monggo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji atas narasi perkembangan terkait dengan pelokalan ya. Tadi sudah disampaikan bahwa asbabul nuzul begitu berbicara pelokalan dimulai dengan adanya KTT kemanusiaan di tahun 2016 yang memunculkan Grand Bargain begitu. Dan narasi pelokalan dimunculkan dari utara sehingga kemudian yang selatan itu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh utara. Tetapi pada perkembangannya ternyata tidak sesuai dengan yang disampaikan dan akhirnya memunculkan 4 model tadi ya Pak Puji. Baik, ini juga menarik karena tadi ada irisan dengan disampaikan Mbak Ida bahwa ada HAG melihat ada sekurang-kurangnya tadi saya catat itu berbicara terkait dengan pelokalan itu dari sisi jejaring begitu ya, yang kemudian berlangsung secara kolektif dan kemudian ada juga terkait dengan karena by project sehingga memunculkan pelokalan. Yang tadi ada irisannya juga disampaikan Pak Puji tadi ya, ketika ada kejadian bencana bagaimana kemudian ada misalnya menjadi semacam project untuk melakukan respon kemanusiaan, nah itu memunculkan pelokalan. Dan juga bagaimana transformasi kepemimpinan itu tadi juga sempat disinggung antara Pak Puji dan Mbak Ida tadi, setidaknya ada
benang merah begitu ya, yang kurang lebih hampir ya sama lah untuk kemudian berbicara mengenai pelokalan. Dan bagaimana solusinya itu yang kita bisa diskusikan secara lebih lebih luas lagi ya, karena dengan banyak teman-teman yang ada di sini, mulai dari kalau berbicara tadi terkait dengan lembaga, ini akan berbicara lembaga lokal, nasional, ada yang tadi disampaikan tadinya internasional karena ada kebijakan dia menjadi nasional begitu dan internasional sendiri, atau bahkan kemudian dengan pihak donor begitu ya. Pastinya definisinya akan berbeda. Di kolom chat ini sudah ada ini ya, saya menanggapi dulu di kolom chat, nanti silahkan untuk bisa ditanggapi Mbak Ida ataupun Pak Puji ataupun juga nanti teman-teman yang lain. Ini dari Bang Aloysius Dinora nih, menyampaikan bahwa masih awam dengan konsep pelokalan. Apakah yang dimaksud dengan pelokalan adalah usaha mengakses dana-dana riset atau Komdev begitu dari luar negeri untuk diarahkan ke kebutuhan riset atau masalah sosial lokal di Indonesia. Sehingga memang berbicara pelokalan ini di dalam pelaku kemanusiaan sendiri masih cukup bipolar gitu disampaikan Mbak Ida, tetapi mungkin dari sisi teman-teman yang bergerak di isu istilahnya pembangunan atau development sendiri juga memunculkan banyak hal. Ini yang pertama ini yang muncul tanggapan dari Pak Aloysius. Kemudian ini ada Bang Maman nih dari KKSP, ini juga merupakan bagian anggota dari jejaring mitra kemanusiaan ya Bang Maman nih. Setuju nih dengan praktek kubu utara masih menjadi majikan selatan, sehingga perlu solusi juga untuk kemudian agar tidak seperti itu bagaimana, ini perlu didiskusikan juga. Dan yang paling awal tadi sebenarnya Mas Anto sudah disampaikan Mbak Ida bahwa harapannya di dalam diskusi ini bisa memunculkan satu itu tadi model pengukuran yang memang khas kalau saya lihat ya untuk kemudian di Indonesia seperti apa itu, dan bisa menjadi satu narasi yang dibangun untuk selatan ke utara ya. Mungkin itu juga menarik ya. Mungkin itu Mbak Ida silahkan tanggapi. Tapi untuk menanggapi yang usulan Mas Anto yang kedua, mungkin ini juga perlu ya Mas Anto ya, katanya untuk belajar pelokalan kalau bisa sampai ke Melbourne katanya Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Oh, Mas Anto angkat tangan habis ini atau biar kami persilakan dulu Mbak Ida karena masih nyambung dengan yang tadi Mas Anto. Silakan Mas Anto. Silakan. Oh, oke. Terima kasih. Wah. Ini untuk mengamankan tiket ke Melbourne aja sih. Oh iya, siap. Tapi tadi Riko pengen menanggapi Pak Puji dulu ya gitu, bahwa apa sih latar belakangnya pelokalan gitu. Kalau misalnya kita refleksi sedikit kan, pelokalan itu sebenarnya dia di-drive karena dana kemanusiaan semakin menipis ya gitu, bahwa sedangkan intensitas dan frekuensi kejadian bencana semakin membengkak gitu. Jadi muncullah gitu World Humanitarian Summit dan melihat bahwa adanya perilaku sunat penyunat itu ya, atau adanya Pak Ogah gitu. Jadi sebenarnya triggernya adalah efisiensi gitu. Terus kemudian berkembang menjadi adanya pemberdayaan aktor-aktor lokal dan seterusnya. Tapi juga tadi yang Mas Anggoro bilang juga menarik ya gitu. Jadi sebenarnya lokal itu seperti apa sih, sejauh apa sih gitu. Misalnya ada lembaga kemanusiaan nasional gitu ya, yang kayak Muhammadiyah gitu atau kayak PMI gitu. Mereka punya kantor cabang, apakah itu sudah cukup sebagai pelokalan gitu? Apakah nanti lembaga-lembaga nasional kayak MPBI, apakah nanti MPBI harus punya kantor cabang di daerah gitu, atau punya mitra lokal, atau seperti apa gitu? Dan lokalnya seperti apa? Apakah kabupaten, skala kecamatan, skala kelurahan, skala kampung gitu ya? Nah itu kan pasti sejauh ini yang kita lihat akan ada banyak bentuk gitu, yang tadi Pak Puji bilang model-model pelokalan gitu. Mau itu sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, konteksnya, regulasi, dan situasi yang ada. Jadi kalau saya sih ngelihatnya ke depannya itu kita lihat dulu
sebenarnya tujuan kita untuk melakukan pelokalan itu apa sih gitu. Karena pelokalan itu sebenarnya adalah pendekatan ya gitu atau strategi. Hasil akhirnya apa gitu. Hasil akhirnya bagaimana masyarakat itu bisa berdaya selokal-lokalnya. Bagaimana upaya kemanusiaan kita bisa efisien. Sebesar mungkin benefitnya itu diterima oleh warga yang terkena dampak. Atau mungkin kita lihat bagaimana upaya-upaya kemanusiaan itu bisa berkelanjutan gitu ya, sehingga makanya ada peningkatan kapasitas lokal gitu atau resiliensi. Jadi kalau saya lihat sih jangan kita lihat pelokalan itu hanya untuk kebutuhan audit atau evaluasi gitu, tapi kita lihat juga berbagai bentuk itu lumrah gitu ya, banyak model yang muncul gitu, tapi apakah hasil yang sudah dilakukan itu sesuai dengan spirit yang dimunculkan ya gitu, bahwa pemberdayaan, keberlanjutan, membangun ketangguhan itu muncul gitu di spirit pelokalan kita. Itu aja dari saya, Mas Anggoro. Terima kasih. Iya, Pak Santo, terima kasih. Ini semakin menambah ini ya, dinamisasi dalam dan pelokalan itu sendiri ya. Silakan Mbak Ida dan Pak Puji untuk memberikan tanggapan. Thank you Mas Anggoro. Ya mungkin saya boleh mulai duluan ya untuk merespon tadi ada pertanyaan tentang sebenarnya apakah itu pelokalan. Jadi ya, kalau definisi pelokalan itu sendiri ada berbagai macam, tapi memang kalau dari kami gitu ya, dari Humanitarian Advisory Group, kita mengembangkan satu definisi yang waktu itu lahir dari diskusi dengan aktor-aktor lokal di Pasifik, bahwa pelokalan itu sendiri adalah proses dari recognizing gitu, memahami, kemudian menghargai dan juga memperkuat independensi dari kepemimpinan, proses kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh aktor-aktor lokal, dan tujuan utamanya adalah untuk kemudian pemenuhan kebutuhan kemanusiaan itu sendiri. Nah, ini memang satu definisi yang luas gitu ya, dan kadang definisi itu kalau misalnya tidak diaplikasikan hanya akan menjadi konseptual aja. Jadi semua orang pasti akan ketika bicara pelokalan, ini juga menarik, ketika setiap kita melakukan interview pasti semua akan merespon pelokalan dengan definisinya macam-macam gitu ya, tergantung konteks mereka. Tapi mungkin di sini yang digarisbawahi adalah tentang bagaimana menghargai mereka, memahami dan juga memperkuat kepemimpinan dari lokal itu sendiri. Dan memang di beberapa konteks mereka lebih prefer penggunaan istilah kepemimpinan lokal daripada kemudian pelokalan itu sendiri. Dan kalau tadi ketika saya menyebutkan tentang framework yang kita pakai, kemudian nyambung juga ya merespon dari poin Anto tentang kemudian jangan sampai pelokalan ini cuma jadi aktivitas ticking the box gitu, bagian dari akuntabilitas. Jadi memang ini yang kemudian kita dorong untuk memastikan bahwa pelokalan ini menjadi sesuatu yang genuine gitu, dan untuk memetakan itu ada identifikasi dari domain-domain pelokalan, misalnya partnership. Apakah kemudian kemitraan atau partnership itu cukup setara dan saling komplementari, tidak merupakan transactional partnership atau kontraktual partnership gitu, seperti tadi yang dicontohkan juga dengan Pak Puji. Kemudian domain yang kedua adalah leadership, kepemimpinan. Jadi memang sangat didorong kepada aktor-aktor lokal, aktor-aktor nasional untuk kemudian bisa mendefinisikan tujuan dari proses aksi kemanusiaan mereka sendiri. Nah, domain yang ketiga adalah koordinasi dan komplementaritas gitu. Kalau di sini adalah tentang bagaimana kemudian aktor-aktor tersebut bisa mengaplikasikan dan menghargai dari pendekatan yang disepakati bersama gitu. Dan ini merupakan, kalau misalnya pernah dengar jargonnya gitu, as local as possible, as international as necessary gitu. Jadi bagaimana kemudian representasi, engagement dari
aktor-aktor nasional dan lokal dalam forum koordinasi itu benar-benar termunculkan dan jelas. Dan domain yang selanjutnya tentang partisipasi. Ini bagaimana kemudian komunitas lokal lagi-lagi bisa memimpin dan berpartisipasi dalam proses kemanusiaan itu sendiri. Domain yang berikutnya itu tentang policy dan influence, bagaimana aktor-aktor kemanusiaan, proses-proses bantuan kemanusiaan ini kemudian bisa merefleksikan prioritas dari kebutuhan komunitas yang terdampak dan juga aktor nasional. Dan tadi juga Anto menyebutkan tentang bagaimana kemudian bisa mendorong dari kapasitas. Ini kita juga ada salah satu domain khusus dalam framework pelokalan itu adalah tentang kapasitas. Dan yang didorong ini adalah sekarang mulai muncul diskurs tentang sharing capacity ya, mutual capacity gitu, bukan kemudian ada satu aktor yang istilahnya kalau dulu kan sering dibilangnya istilah tadi Pak Puji bilang paternalistik gitu, kemudian ada satu aktor yang membangun kapasitas atau memberikan satu pelatihan kepada aktor lainnya. Nah, ini yang diharapkan adalah lebih mutual, karena aktor internasional pun perlu belajar dari aktor-aktor lokal tentang pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal di tempat tersebut. Kemudian yang terakhir tentunya yang paling sering dan paling jelas indikatornya adalah funding gitu ya. Kalau dari Grandberg sendiri kan ada persentase yang jelas bagaimana kemudian funding juga diarahkan untuk sebisa mungkin langsung disalurkan kepada aktor lokal, tidak melalui intermediary, dan termasuk tadi mendukung bagaimana aktor lokal bisa mengakses funding yang ada, kemudian termasuk juga bagaimana proses compliance, proses pengajuannya bisa dipermudah supaya sesuai dengan kapasitas dari aktor lokal itu sendiri. Nah, tadi menarik juga gitu ya ketika Anto bilang bahwa memang, dan Pak Puji bilang bahwa memang ini awalnya pelokalan itu terjadi karena dana kemanusiaan itu semakin berkurang. Nah, ketika kita lihat di konteks di lapangan, ini pun yang sering terjadi ya. Jadi ketika ada satu proyek, kemudian fundingnya mulai berkurang, tuh biasanya mulai mereka transfer knowledge, transfer leadership ke organisasi-organisasi lokal. Nah, mungkin yang menjadi agak tricky di sini kadang apakah kemudian ini dibangun berdasarkan dialog yang berproses dengan mitra lokalnya, apakah kemudian dipastikan bahwa mitra lokalnya merasa nyaman untuk kemudian diberikan transfer dari kepemimpinan atau dari proyek-proyek lanjutannya, seperti itu. Makanya tadi ketika kita melihat berbagai proses pelokalan dengan berbagai dengan keberagaman ya aplikasinya dan praktek-prakteknya, mungkin penting untuk kemudian kita merefleksikan domain-domain tadi, apakah kemudian proses tersebut mencakup domain yang tadi saya sebutkan, untuk bisa memastikan bahwa apakah ini satu proses pelokalan yang genuine atau memang cuman sesuatu yang superficial gitu ya misalnya. Seperti itu Mas Anggoro, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida. Semoga nanti Bang Aloysius mengikuti juga ya. Mungkin bisa tambahkan lagi dengan Pak Puji tadi terkait dengan yang sampaikan Mas Anto. Yang pertama, saya sepakat dengan Mas Anto bahwa tujuan akhir dari pelokalan itu adalah bahwa kebutuhan dasar, kemudian martabat dan resiliensi komunitas terkena bencana dan krisis kemanusiaan itu terpenuhi dan terbangun. Itu tujuan akhirnya. Dan pelokalan adalah pendekatan. Tentunya di samping pelokalan masih ada pendekatan konvensional, di mana teman-teman internasional turun langsung, melakukan langsung, mengontrak, dan sebagainya. Itu tetap jalan. Tetapi ada pendekatan baru, tidak begitu baru, yang namanya pelokalan. Yang kedua, saya ingin mendudukkan konfigurasinya. Narasi dan diskursus tentang pelokalan itu senantiasa antara pelaku internasional dan nasional garis miring lokal. Kita harus mengakui
perilaku teman-teman organisasi nasional pada mitranya di tingkat daerah itu juga tidak bagus-bagus amat. Banyak yang lebih kolonial sifatnya. Tetapi itu bukan topik pembicaraan kita. Topiknya adalah perilaku pelaku kemanusiaan utara terhadap dan dengan belahan selatan di tingkat nasional dan lokal. Nah, pertanyaan mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk secara masif ya mengkapitulasi atau memanfaatkan diskursus tentang pelokalan ini. Yang pertama, dengan adanya forum atau adanya FPI jilid ketiga ini, namanya Dilalah FPI gitu loh ya, menjelang Ganti, pemilu. Pak. Jadi Lokanesia sekarang, Pak. Lokanesia biar melokalkan gitu. Kalau FPI nanti akan gitu, muncul HTI nanti, Pak. Jadi himpunan trainer Indonesia itu nanti jadi ini turunannya FPI, Pak. Bagus. Anyway, jadi ini membuat satu platform yang bersama ini merupakan langkah awal yang sangat baik. Yang kedua, saya kira kerangka kerja pengukuran kinerja pelokalan yang dikembangkan oleh Mbak Ida dan teman-teman itu sudah cukup bagus, sudah dicoba di Bangladesh dan akan dicoba di beberapa negara. Kita sedang berbicara mengadaptasinya ke Indonesia dan teman-teman di Lokanesia ini bisa menjadi dan juga dengan jaringan yang lainnya tentunya ya. JMK, Muhammadiyah dan sebagainya bisa melakukan survei ini dengan cepat. Sehingga kita punya gambaran dari dimensi-dimensi yang disebut oleh Mbak Ida tadi yang mencerminkan status pelokalan di Indonesia. Lagi-lagi dengan perspektif hubungan antara internasional dengan nasional garis miring lokal. Sehingga tidak muncul nanti diskursus pelokalan dimaknai hubungan antara nasional dengan lokal. Nah, ini untuk menghindari kita tergelincir dari apa yang disebut oleh Anto tadi. Apakah MTMC harus punya cabang seluruh Indonesia, MPBI membuka cabang? Nah, itu tampaknya tidak seperti itu dalam pandangan saya. Ya. Dan juga dalam kaitan itu, kalau misalnya ada LSM di Banyuwangi sana, nggak ada kait-mengaitnya dengan internasional sama sekali, melakukan penguatan komunitas lokal, disebut pelokalan. Itu dalam pandangan saya juga tidak tepat. Itu ada diskursus yang lainnya. Pelokalan ini semata-mata tentang hubungan internasional dengan nasional dan lokal. Jadi saran saya yang pertama tadi mengakui pentingnya Lokanesia, yang kedua melaksanakan kajian secepatnya dan seluas-luasnya, dan yang ketiga tentunya paralel dengan itu kita perlu melakukan juga pengembangan conscientization tadi itu, menyegerakan pengembangan kerangka kerja kemanusiaan di Indonesia, ya. Kemudian mendorong pooling fund atau lumbung dana di Indonesia, dan yang ketiga melakukan revitalisasi platform nasional. Ini adalah 3 hal yang harus dalam pandangan saya harus berjalan seiring, sehingga kita bisa mendapatkan kesan atau impression di mana kita sekarang dan kemana arah ke depannya. Ini dalam pandangan saya begitu, Mas Anggoro menjawab kedua pertanyaan tadi. Monggo, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji. Itu juga sekaligus sudah menanggapi apa yang ditanyakan di kolom chat oleh Mas Ismail Marzuki ya, terkait dengan strategi pelokalan di Indonesia agar bisa didorong secara masif begitu ya. Tapi mungkin akan ada usulan-usulan yang lain juga yang mungkin bisa ditambahkan. Nah, ini di kolom chat ada lagi teman-teman, Bu Bapak, dari Kang Dadang Sudarja ya, terkait dengan bahwa peningkatan kapasitas bagi masyarakat atau lembaga lokal menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak. Sehingga bagaimana mendorong lembaga internasional dan nasional untuk melaksanakan pelatihan dalam rangka memperkuat kapasitas atau masyarakat lembaga lokal begitu. Kemudian dari Bang Robi ya, Nyong Papua, ini lembaga lokal yang sudah punya SDM sesuai bidangnya sebenarnya menjadi prioritas kerjasama dengan NGO atau para donor. Tapi kenyataannya banyak NGO tidak memverifikasi seperti itu, tapi malah melakukan faktor pendekatan secara emosional. Jadi banyak
pelokalan itu belum menjadi prioritas utama begitu. Nah, dan yang ketiga dari Pak Marcel di Kalimantan Barat, ini juga sama dengan ditanyakan Pak Olisis tadi, masih awam dengan istilah pelokalan, tetapi idenya cukup jelas untuk dipahami. Cuma menurut Pak Marcel sih istilah pelokalan masih dirasa kurang nyaman begitu, ya. Silakan Mbak Ida dan Pak Puji. Sambil silakan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Tambahan satu lagi nih dari kolom chat dari Pak Sanusi Sewar gitu. Bagaimana cara pandang internasional NGO dan negara dalam percepatan pelokalan di Indonesia? Silakan Mbak Ida dan Pak Puji. Gimana? Pak Puji, Mulai dari kayaknya udah siap, silakan Pak. Ya, Pak mulai Puji dari dulu. yang tua Ya, dulu ya. ya, silakan Pak Puji. Saya pikir memang ya Mas Sanusi, ini salah satu kepincangan besar sekali yang saya nyatakan waktu saya menjadi Sherpa di Jenewa itu, bahwa premisnya kegiatan kemanusiaan itu dulu adalah belahan dunia utara itu terpanggil oleh dorongan ilahi mereka atau solidaritas kemanusiaan untuk melakukan sesuatu dalam konteks krisis kemanusiaan di belahan dunia selatan. Yang dilalah kebanyakan di selatan. Di Melbourne 2 bulan lalu saya mengatakan bahwa premis dari kegiatan kemanusiaan internasional itu selalunya berasumsi bahwa komunitas yang terkena krisis itu dalam keadaan panik, lumpuh, dan tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh sebab itu perlu para pahlawan-pahlawan yang menaiki kuda putih, membawa tameng dan tombak besar itu, dan juga seperangkul barang bantuan itu untuk turun ke selatan. Dan semua sifat, sikap, dan perilaku itu muncul dari sana. Yang tadi majikan dengan buruh dan itu seperti itu. Tetapi saya berargumen di Melbourne itu bahwa kenyataannya 95% krisis yang terjadi di selatan itu, terutama Mas Santo tentang bencana, itu terjadi dalam konteks negara yang stabil. Bahkan tsunami 2004 itu pemerintah jalan dan stabil. Lombok, Sulawesi Selatan, semuanya itu Yogyakarta terjadi dalam konteks stabil. Di Filipina, di Myanmar dan sebagainya. Ini pemerintahnya intact, tidak lumpuh. Dan komunitasnya juga bukan tidak berdaya sama sekali. Gitu ya. Tetapi Mas Sanusi, kepincangan itu muncul ketika pembicaraan tentang pelokalan itu tidak melibatkan pemerintah. Tidak ada satupun pemerintah dunia selatan yang menjadi penanda tangan Grand Bargain. Oke. Dan ini seolah-olah pelaku kemanusiaan internasional itu berinteraksi dengan counterpartnya di selatan dalam situasi void, tidak ada pemerintah. Ini folly, pemikiran yang melenceng kan begitu ya. Dan yang kedua, di Melbourne saya juga di konferensi kepemimpinan kemanusiaan, saya juga berargumen. Semua krisis itu bersifat lokal. Dimanapun, di Indonesia juga begitu. Hanya ketika krisis itu menjadi sangat besar, maka dia menjadi krisis yang, dan hanya beberapa yang menjadi krisis nasional. Itu pun di Indonesia belum pernah terjadi selama 20 tahun ini, pemerintah menetapkan ini bencana nasional. Ya. Dan yang ketiga, bahwa pelaku-pelaku respon terhadap krisis itu di tingkat lokal di Indonesia, itu jarang sekali kalaupun ada menyebut dirinya pelaku kemanusiaan. Misalnya di Sulawesi Tengah ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, karena ada bencana terpaksa dia turun tangan. Dia tidak menyebut dirinya organisasi kemanusiaan. LBH Apik itu adalah advokasi dan pendampingan hukum, tetapi karena bencana dia menjadi pelaku kemanusiaan. Ya. Koalisi perempuan. Jadi
sebagian besar tidak menyebut dirinya pelaku kemanusiaan, sehingga mereka berada di luar lingkaran percaturan ini. Nah, oleh karenanya, ini di dalam penelitian HAG dengan Bujono Center, judul yang kita susun waktu itu, yang berdasarkan yang ditulis oleh PMI, oleh MDMC, Humanitarian Forum, dan satu lagi JMK ya. Ini kita berkesimpulan bahwa pelaku-pelaku lokal di Indonesia, dan saya tidak heran di semua dunia juga begitu, bagian selatan, itu cenderung tidak dilirik, tidak dianggap, tidak dihargai, dan oleh karenanya tidak diperdayakan. Karena mereka bukan pelaku kemanusiaan. Dan pemerintah daerah itu langsung atau tidak langsung masuk dalam kategori itu juga. Tidak pernah dianggap, tidak dilirik, tidak diperhitungkan. Padahal gerak kita, pelaku lokal itu tidak terlepas dari struktur kekuasaan pemerintah daerah. Jadi Mas Sanusi, tanggapannya adalah pemerintah itu tidak dianggap, tidak merasa bagian dari lingkaran ini. Kalaupun mereka terlibat, biasanya kemudian melenceng pemahamannya bahwa penguatan BPBD itu disebut pelokalan. Itu nggak ada hubungannya dengan internasional. Oke. Kemudian waktu kita mendekati pemerintah Indonesia, saya pribadi mendekati perwakilan pemerintah Indonesia, kita ajak untuk bicara di Grand Bargain. Mereka mengatakan Grand Bargain itu bukan skemanya PBB. Sifatnya tidak mengikat dan tidak ada konsekuensinya pada pemerintah. Jadi pemerintah tidak mau untuk terlibat dengan itu, cuci tangan. Ini urusan kalian gitu. Nah, ini menjadi lebih repot sebenarnya. Gitu Mas Sanusi, tanggapan saya. Silakan Mas Anggoro. Baik, terima kasih Pak Puji. Silakan Mbak Ida. Ada tanggapan ya? Ya, mungkin mau menambahkan saja ya tentang tadi poin tentang bagaimana sih mendorong untuk pengembangan kapasitas. Di beberapa saya banyak membaca beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata ketika satu organisasi internasional memiliki kemitraan yang jangka panjang dengan organisasi lokal dan kemudian menginvestasikan kapasitas mitra lokalnya itu secara sustainable, itu ternyata sangat mempermudah gitu ya, mempermudah mereka ketika dibutuhkan untuk melakukan implementasi dari bantuan kemanusiaan gitu, aksi-aksi kemanusiaan. Dan ini banyak sekali dibuktikan di konteks-konteks negara, terutama saat akses kemanusiaan itu terganggu gitu ya, misalnya ketika ada penutupan dari pemerintah, kemudian juga ada sanksi. Ketika mereka sudah punya model seperti itu, sudah ada satu investasi ke lembaga lokal, itu akan memudahkan mereka sendiri. Jadi saya rasa narasi-narasi seperti ini bisa dibangun bahwa pada akhirnya ini akan membantu mereka sendiri gitu. Jadi itu yang pertama. Dan kemudian juga mulai ada praktek-praktek baik untuk mendukung paling tidak ketika memberikan funding ke lembaga lokal atau ketika melakukan kerjasama kolaborasi dengan lembaga lokal, itu harus ada dedikasi untuk core funding misalnya. Core funding untuk mendukung pengembangan organisasi dari lembaga itu sendiri. Karena yang sering terjadi adalah biasanya kalau project funding tuh strict gitu ya, ada earmarks-nya untuk khusus misalnya untuk implementasi program aja. Tapi sering terjadi lembaga itu sendiri tidak memiliki kesempatan atau sumber daya kemudian untuk mengembangkan organisasi mereka secara internal, misalnya untuk meningkatkan kepemimpinan mereka, meningkatkan bagaimana mereka bisa lebih memenuhi standar-standar akuntabilitas, hal seperti itu. Jadi ini salah satu praktek yang sudah mulai banyak didorong, dan beberapa donor-donor pun juga sudah mencoba untuk memasukkan itu sebagai salah satu persyaratannya. Saya rasa itu beberapa pembelajaran, dan kemudian juga tadi ada poin tentang bagaimana kemudian cara pandang INGO dan negara ya dalam akselerasi. Saya rasa ini
di beberapa negara khususnya di negara-negara Asia gitu, apalagi di Indonesia memang mulai muncul apa ya kayak kepemimpinan gitu, mulai kayak peran negara, peran pemerintah tuh lebih besar gitu, kayak mereka lebih ingin menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas sekarang untuk memimpin aksi kemanusiaannya sendiri, dan ini menurut saya kayak momentum yang bisa digunakan secara positif gitu untuk kemudian mendukung percepatan dari proses atau akselerasi dari proses pelokalan itu sendiri di konteks kemanusiaan. Seperti itu Mas Anggoro, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Ida dan Pak Puji. Mas Anggoro, tambahan ya. Iya Pak, Tambahan dari saya. Menyambung apa yang perlu dilakukan tadi, yang untuk secara masif mensosialisasikan pelokalan ini. Tadi saya katakan bahwa semua krisis itu sifatnya lokal dan penanggapnya belum tentu dan sebagian besar bukan pelaku kemanusiaan. Usulan saya kepada Lokanesia mempertimbangkan untuk membuat suatu buku pegangan, buku kecil, buku saku untuk LSM dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia tentang apa itu kemanusiaan, apa itu operasi kemanusiaan, dan apa perilaku apa yang terlibat di dalamnya. Asumsi saya begini, Mas Anggoro. Untuk negara seperti Indonesia ini, krisis kemanusiaan itu bukan pertanyaan tentang terjadi atau tidak. Ini pasti terjadi. Kita cuma tidak tahu kapan dan seberapa besar. Wong dalam keadaan orang senang-senang bikin sate kambing aja, semalam ada gempa di Bantul, ya kan? Iya. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, cuma seberapa besar. Jadi asumsi saya, sebaiknya Lokanesia mempertimbangkan membuat buku saku untuk semua LSM dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia supaya paham secara dasar sekali ya tentang apa itu kemanusiaan. Sehingga satu, dengan demikian kita punya pemahaman yang sama. Apa bedanya kemanusiaan dengan respon bencana, dengan respon krisis ya, didudukkan persoalannya. Yang kedua, dengan adanya buku saku itu, maka Lokanesia bisa mempunyai tali asih sambung rasa dengan teman-teman lokal yang mulai membuat pembahasan-pembahasan dan penguatan kapasitas. Dari sana yang ketiga, bisa memunculkan champion-champion. Tidak semua LSM itu mampu dan bersedia untuk bergeser ke kemanusiaan. Teman-teman di pembangunan itu sudah settle di sektor pembangunan itu. Misalnya teman-teman di lingkungan ya, di Walhi, kemudian di buruh, dan itu sudah settle dengan sektornya. Gitu kan? Tidak mau dia masuk ke kemanusiaan, tetapi pengetahuan dasar tadi memungkinkan mereka untuk merespon ketika diperlukan. Dan demikian maka akan muncul suatu subkultur ya tentang kemanusiaan yang didasari oleh pemahaman, bukan sekedar intuisi ketika terjadi. Itu usul yang sangat praktis menurut saya, dan kita bisa susun dengan cepat itu buku panduan itu, dan dibuat dengan digital ini gampang sekali, ya kan? Sehingga teman-teman di Kediri, di Nganjuk, di Kota Mubagu itu akan paham, walaupun dasar ya, dan nanti terus bisa ditingkatkan. Ya. Itu Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Puji. Ini sudah ditanggapi oleh beberapa teman-teman di grup ini bahwa menjadi usulan yang menarik rekomendasi dari Pak Puji dan Mbak Ida tadi ya. Termasuk Mas Anggoro. membuat buku. Ya, silakan Mbak Ida. Ini... Aku boleh nambahin sedikit. Oh boleh Mbak. Baru ingat tadi. Saya mungkin jadi ada beberapa praktek-praktek yang dilakukan gitu ya, inisiatif di negara lain. Dan menurut saya ini sangat relevan dan sangat mirip dengan apa yang teman-teman sedang inisiatif saat ini dari apa namanya sekarang FPI udah diganti aja Lokanesia. Iya. Jadi membangun forum, membangun forum kemudian merotasikan gitu. Jadi kepemimpinannya tuh dari CSO jadi aktor lokalnya tuh dirotasi gitu. Jadi nggak seperti tadi Mas Anggoro bilang, memang nggak ada ketuanya, nggak ada bendaharanya, tetapi memang lebih kolektif. Tapi kemudian
satu pembelajaran adalah yang penting juga bagaimana mengikat komitmen, apalagi ketika tidak ada sumber daya formal yang mendukung itu. Kadang memang aktor-aktor lokal tuh sangat ingin ingin menyuarakan pendapat, berbagi ide, tapi kemudian agak susah untuk memastikan bahwa komitmen. Jadi mungkin menarik ya, mudah-mudahan nanti di Lokanesia ini bisa mengidentifikasikan cara bagaimana kemudian aktor-aktor lokal yang sudah tergabung di sini tetap bisa menghidupkan diskusi-diskusi dan kemudian menjaga komitmennya gitu untuk tetap terus duduk dan mendorong isu pelokalannya di Indonesia. Gitu aja Mas. Iya. Sorry, maaf. Terima kasih Mbak Ida. Ya pastilah ini teman-teman sudah komitmen nih sebenarnya untuk saling, ini pro bono juga cukup banyak ini Mbak Ida. Nah ini ada beberapa teman-teman yang resen gitu. Kami persilakan, ada Bang Robinyong dari Papua. Kalau ada perempuan dulu Mas. Oh, kalau ada perempuan, ini laki-laki semua Pak. Gimana Pak? Jangan boleh laki-laki ngomong. Kalau tidak ada perempuannya kita berhenti di sini. Oh iya. Silakan Bang Robi. Bung Nyong, kau laki atau perempuan? Bang Nyong ini Nyong laki-laki. Oh, laki-laki. Bang Alvin juga laki-laki. Ini ada 3 Pak. Silakan. Nah kebetulan ada perempuan ini. Bung Nyong bicara dulu sambil nunggu yang perempuan. Silakan. Ya, silakan. Bung Robi, silakan. Terima kasih ya. Yang terhormat para narasumber yang luar biasa, inspiratif banget. Ya, cuman sekedar saran dan usul saja. Apa yang disampaikan tadi oleh Bang Fuji itu luar biasa dan itu realita terjadi kita di daerah. Salah satu contoh kelokalan, kita lembaga lokal. Ada NGO yang masuk, contoh kita bicara nyata saja, ada NGO yang masuk ke Papua, itu tidak merangkul kerjasama dengan kelokalan lembaga lokal di daerah, tetapi dia membawa langsung pihak ketiganya dari luar. Nah, ini perlu ke depan, makanya usul yang tadi dibilang Lokanesia kan, kalau bisa ke depan harus memverifikasi lembaga-lembaga lokal yang ada di Indonesia, sehingga ke depan mudah-mudahan Pujana Center mampu memverifikasi lembaga lokal yang ada di Indonesia, sehingga berbicara ke depan tentang ada NGO yang masuk berbicara tentang isu kemanusiaan, mungkin bisa direkomendasikan langsung, sehingga sesuai SDM dan kapasitas yang ada di daerah. Kita di daerah, kita lah yang tahu permasalahan di daerah. Janganlah dibawa lagi lembaga dari luar lagi. Jadi akhirnya apa? Kita di daerah yang nggak bisa apa-apa. Itu kenyataannya. Kemarin sempat berdebat juga di Papua, ada salah satu lembaga NGO, saya nggak bisa sebut di sini karena itu privat juga. Itu realitanya. Jadi besar harapan ya ke depan harus ada verifikasi. Tidak bisa tidak, harus ada verifikasi supaya benar-benar NGO yang lokal ini juga terdaftar di pusat. Sehingga ada yang masuk ke daerah-daerah itu langsung direkomendasikan oleh pusat. Jangan lagi datang membawa dampingan dari luar sehingga kita daerah nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Bung Nyong, padahal kita saya mau tanya, LSM ini internasional atau nasional? Internasional. Oke, jelas ya. Mungkin begini Bung Nyong, kalau kita mau secara ideal melakukan akreditasi istilahnya, ya memberikan disaring dulu kemudian diberikan izin, kayaknya terlalu berat ya, dan juga kita nggak punya kewenangan. Mungkin yang bisa dilakukan untuk teman-teman Lokanesia adalah begini. Lokanesia secara kolektif, karena sudah ada 41 lembaga sekarang, itu mengundang teman-teman lembaga internasional dan UN. Dan kita bersama-sama menyusun suatu kode perilaku, Bung Nyong. Bahwa ketika lembaga internasional itu bekerja di tingkat nasional dan lokal, ada beberapa kaidah yang perlu diindahkan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 misalnya. Salah satu diantaranya tidak memasuki ranah lokal tanpa berkonsultasi, tanpa melibatkan pelaku lokal. Misalnya gitu ya Bung Nyong ya. Ini dalam rangka untuk memasukkan kesadaran mereka bahwa mereka itu beroperasi bukan dalam keadaan void, kosong, tapi ada pelaku lokalnya. Tetapi perlu juga diingat, ada pengecualian ya yang kita perlu tahu. Misalnya,
kalau topik yang ditangani itu memang berbahaya misalnya terkait dengan hak asasi manusia masif dan seterusnya yang kalau melibatkan teman-teman lokal justru meletakkan mereka pada posisi berbahaya. Sedangkan lembaga-lembaga internasional itu tidak mampu dan tidak bisa menyediakan garansi tentang keselamatan dan sebagainya, misalnya gitu. Tetapi kembali ke poin yang pertama, Bung Yong, saya sepakat, mungkin teman-teman lokal Indonesia pertimbangkan mengadakan suatu konvensi, entah kecil entah besar, dengan semua pelaku internasional dan UN, kemudian mengadopsi suatu kode perilaku yang diperhatikan bersama. Nah dari sana nanti kalau ada yang melanggar ya kita permalukan bersama-sama lah ya. Dan kalau ada yang melakukan praktik baik, kita puji bersama-sama. Sehingga menjadi lama-lama menjadi suatu kaidah. Itu usulan saya, Bung Yong. Oke, terima kasih. Ya. Ya, itu Baik. aja. Baik, terima kasih Bang Yong dan Pak Puji. Yang berikutnya perempuan nih, ya Bu Samsinar nih. Saya nih pernah bertemu dengan Bu Samsinar nih ya di Sulteng nih. Ibu Samsinar. Panggil kakak lah, jangan ibu. Nggak mau dia bicara panggil ibu. Kakak, mohon maaf kakak. Mohon maaf kakak. Silakan Kak Samsinar. Kakak Samsinar, panggil ibu kayak macam orang tua, marah dia. Maaf kakak. Silakan Kak Samsinar. Ya, terima kasih Mas Anggoro. Selamat berjumpa kembali meskipun lewat media Zoom. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bisa gabung dalam Zoom yang hebat ini, narasumber-narasumber yang hebat-hebat. Ada Pak Puji, selamat ketemu kembali Pak Puji, kapan datang-datang ke Palu lagi? Ya, berbicara tentang pelokalan dalam konteks ini, saya berbicara tentang bagaimana pelokalan itu dirancang, model pelokalan untuk bantuan kemanusiaan untuk penyandang disabilitas ya Mas Anggoro. Ada beberapa hal yang mungkin yang bisa kita lakukan, beberapa langkah-langkah yang dapat kita ambil dalam konteks pelokalan ini. Yang pertama mungkin yang paling utama yang harus kita lakukan adalah melakukan identifikasi dan konsultasi dengan komunitas. Misal dengan komunitas penyandang disabilitas ataupun organisasi disabilitas ataupun organisasi lokal yang mungkin selama ini bekerja bersama-sama dengan organisasi disabilitas, seperti halnya di Sulawesi Tengah ada beberapa LSM yang memang sudah sering bekerja sama atau bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas. Yang kedua juga yang mungkin yang harus kita lakukan adalah melakukan kajian kebutuhan, karena berbicara tentang penyandang disabilitas ini, penyandang disabilitas itu memiliki beberapa kebutuhan-kebutuhan yang unik atau khusus terkait dengan bantuan-bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas dalam konteks bencana. Selanjutnya mungkin juga yang harus kita perhatikan adalah yang ketiga, bermitra dengan LSM lokal. Jadi termasuk di dalamnya adalah organisasi disabilitas, karena selama ini memang masih ada beberapa NGO ataupun LSM luar yang masih belum melakukan kerjasama atau bermitra dengan organisasi disabilitas. Tetapi seiring dengan dari 2018 sampai saat ini 2023 sudah semakin banyak NGO yang mulai melirik organisasi disabilitas yang ada di Sulawesi Tengah dan melakukan kerjasama atau kemitraan terkait dengan aksi-aksi kemanusiaan ataupun kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan di Sulawesi Tengah. Dan yang paling penting dari itu semua adalah memberikan pendidikan ataupun pelatihan. Jadi program-program pendidikan dan pelatihan bukan hanya kepada kelompok disabilitas, tapi penting kepada masyarakat termasuk keluarga dari penyandang disabilitas, juga kepada LSM pelaku-pelaku
kemanusiaan yang ada di yang akan melakukan program-program kemanusiaannya di Sulawesi Tengah itu penting diberikan pendidikan atau pelatihan terkait dengan konteks penyandang disabilitas atau konsep disabilitas. Dan mungkin yang penutup yang harus kita perhatikan juga bagaimana memberikan dukungan jangka panjang nih Mas Anggoro, karena banyak LSM yang memang kalau melakukan respon di satu daerah kan punya masa waktu ya Mas Anggoro, punya waktu, jangka waktu kapan nih selesai. Nah, yang jadi pertanyaannya setelah mereka selesai ini, apa yang akan kita tinggalkan nih untuk organisasi lokal yang ada di daerah. Jadi di sini yang penting bagaimana kita memikirkan jangka panjangnya sehingga program-program itu atau kegiatan-kegiatan ini tidak hanya putus sampai di situ, tapi ada keberlanjutan ke depannya. Dan yang terakhir, senantiasa melakukan evaluasi dan pembelajaran mungkin, karena melalui evaluasi yang kita lakukan ini kita akan terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, memperbaiki apa yang belum dan yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin itu Mas Anggoro untuk dari saya sementara. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samsinarnya, ada beberapa masukan begitu nanti untuk teman-teman di Lokanesia bisa mempertimbangkan bahwa memang dibutuhkan begitu ada satu kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga lokal yang terutama bergerak di isu disabilitas ya. Karena itu teman-teman yang disabilitas tentunya lebih paham kebutuhannya dibandingkan dengan teman-teman yang bukan disabilitas ini. Pastinya akan lebih menukik begitu untuk kemudian melakukan identifikasi. Ini akan menjadi masukan bagi teman-teman di Lokanesia. Dan harapannya mungkin Kak Samsinar dan teman-teman yang lain bisa itu bergabung juga nih di dalam forum ini ya. Namanya Forum Pelokalan Indonesia, tetapi bukan FPI katanya, tapi Lokanesia. Silakan teman-teman bergabung, kita bisa saling berdiskusi begitu ya Kak Samsinar. Ya, kita di sini dari organisasi disabilitas tetap mendukung dan bersedia untuk bergabung, Mas. Siap, Kak Samsinar. Kita akan merekrut sebanyak-banyaknya organisasi ada di Indonesia untuk bersatu padu begitu, Kak Samsinar. Baik, yang berikutnya sebelum nanti ditanggapi oleh Mbak Ida dan Pak Puji, ini ada Bang Alvin dulu nih, Bang Alvin Alvino. Kami persilahkan Bang Alvin. Ya, terima kasih. Halo, ya, suara saya bisa kedengaran jelas? Iya, terdengar, Kak, Bang. Silakan. Oke, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, perkenalkan saya Alvin dari Ambon, dari Desa Pelangi Maluku, dan senang sekali bisa bergabung dan belajar dari senior-senior mungkin dari orang-orang hebat ya. Ada Pak Puji tadi, Kak Ida juga tadi. Jadi senang ya. Yang saya mau tanyakan sebenarnya yang sebenarnya masih mengawang-awang di saya punya pemikiran ya, untuk soal pelokalan ini. Sebenarnya ya saya minta mungkin dari Pak Puji, Om Puji mungkin dengan Kak Ida, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelokalan itu sebenarnya? Walaupun ya memang di pikiran saya saat ini ya pelokalan ya segala sesuatu yang dihasilkan dari lokal gitu, dari lokal ataupun pelaku-pelakunya lokal ya gitu. Mungkin ada banyak konteks sih soal pelokalan, tapi menurut Pak Puji sendiri atau Kak Ida, apa sih yang dimaksud dengan pelokalan itu? Dan mungkin kalau ada example atau contohnya, ini loh sebenarnya pelokalan yang ideal gitu. Mungkin bisa dibantu gitu untuk lebih mengarahkan sehingga kita paham betul, oh ya, yang pelokalan ini sebenarnya seperti gini nih, gitu, supaya tidak lari ke sana kemari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nah. Ya, baik, terima kasih Bang Alvin. Nanti akan ditanggapi Pak Puji dan Mbak Ida. Nah, selanjutnya langsung kami persilakan Bang Sidik ini, ya, yang sudah resen sekalian. Bang Sidik masih bergabung, Bang Sidik? Ya, silakan. Silakan Bang Sidik. Apakah terima kasih kalau ya suara saya terdengar, Mas? Iya, terdengar Bang Sidik, terdengar. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk wilayah Indonesia Tengah
Baik, Iya. sebenarnya tidak banyak yang saya sampaikan ya karena tadi juga sudah ada penjelasan yang cukup detail dari Ibu Samsinar. Karena kami juga ya sama-sama bergerak di organisasi penyandang disabilitas tentang bagaimana pelokalan apa yang diperlukan kepada penyandang disabilitas. Juga saya sependapat dengan Mas Puji tentang hal-hal yang memang harus secepatnya kita kerjakan di forum ini. Selain itu, tentu itu memerlukan diseminasi pengetahuan, penyebarluasan pengetahuan. Konsep-konsep yang sudah ditawarkan tadi memang sudah sangat luar biasa, karena jika tidak ada penyebarluasan pengetahuan, lalu ini sampai ke tingkat yang paling lokal mungkin, kalau kita bicara perlokalan, tidak akan terbangun pemahaman yang sama, Mas, tentang konsep pelokalan itu sendiri, tentang aksi kemanusiaan, tentang dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam prosesnya, terkadang di tingkat lokal ada persyaratan-persyaratan dari lembaga yang sifatnya internasional. Kadang di lokal itu belum sampai ke situ, mereka butuh penguatan dulu. Ternyata ini memang butuh verifikasi yang mendetail. Misalnya kayak organisasi penyandang disabilitas, kita bicara misalnya tingkat pendidikan misalnya. Kalau misalnya di lembaga non-lokal, dia mensyaratkan tingkat pendidikan. Lah kalau kita bicara misalnya di daerah pedalaman, kayak pedalaman Donggala, Pantai Barat, Balai Tanjung misalnya, atau di Sigi daerah Kulawi misalnya. Ini susah dapatnya. Maksudnya kalau persyaratan untuk terlibat dalam respon kemanusiaan bersifat lokal itu adalah persyaratan pendidikan dan lain-lain, ya ini tidak akan masuk semua. Itu Ya. Betul. Bang Sidik. Perlu kerjasama, perlu share pengetahuan dari teman-teman. Ya. Baik ya, bagaimana forum ini juga bisa menjembatani itu. Terima kasih. Mungkin ini saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidik. Ya, terkait dengan bagaimana kesenjangan yang ada ya di lembaga lokal terutama yang bergerak di isu disabilitas begitu untuk melakukan respon kemanusiaan yang masuk dalam pelokalan begitu. Dan ini juga tadi disambung oleh chat saya bacakan dari Pak Lalu Wisnu juga yang dari LIDI ya, yang berbicara terkait dengan komunitas difabel dengan NGO internasional itu juga kesenjangannya kurang kerjasama itu ada beberapa hal begitu. Terkait dengan SDM teman-teman disabilitas sendiri yang masih minim juga terkait dengan tadi disampaikan oleh Mbak Ida ya soal akuntabilitas pelaporan untuk berbicara pelokalan dari yang levelnya sifatnya internasional kemudian di transisikan ke lokal begitu masih banyak PR juga dan seringkali ini disampaikan bahwa sekarang kan ada banyak mainstream ya terutama inklusi begitu sehingga kadang lembaga-lembaga difabel dijadikan sebagai kayak tameng atau sematan. Nah, harapannya tidak demikian tetapi menjadi tadi tujuan akhir dari pelokalan sendiri disampaikan Mas Anto dan Pak Puji ya menjadikan kita itu juga bermartabat berdaulat begitu. Itu harapannya yang harus dilakukan. Nah, sebelum kemudian ditanggapi ini ada yang terakhir resen begitu ya Mas Panji silahkan. Terima kasih Mas Anggoro. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Mbak Ida dari waktu Indonesia Barat. Mungkin sore di sana ya. Menarik. Saya kembali mungkin Pak Puji sudah dan teman-teman diskusinya tadi sudah maju ke depan, tapi saya tertarik untuk mundur ke belakang sedikit terkait dengan apa yang didefinisikan Mbak Ida tadi terkait pelokalan.
dari hasilnya di beberapa wilayah di Pasifik kalau nggak salah, dan juga beberapa negara gitu. Penekanannya Mbak Ida kalau saya tidak salah dan mencatat tadi itu banyak pada kepemimpinan dan juga pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kebijakan. Nah, saya jadi teringat dulu di data fact sheet-nya USAID itu kalau nggak salah mereka punya konsep yang namanya locally led development gitu, di mana ini juga mengadopsi dari punyanya Oxfam Save the Children gitu kalau saya nggak salah ingat gitu. Nah, di situ juga menekankan masalah leadership, masalah pengambilan kebijakan. Nah, apakah pelokalan ini menjadi definisi yang lain dari yang namanya locally led development, atau kita ganti locally led capacity building gitu mungkin Mbak Ida, itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Puji, salam hormat Pak, selamat siang. Ini terkait dengan apa yang Bapak mention, bahwa pelokalan itu Bapak menekankan international to national/local. Dalam konteks Indonesia, dengan beragam budayanya, gitu kan, dan juga landscape-nya yang begitu berbeda, apakah pelokalan yang di dalam definisi Pak Puji itu lebih kepada dalam tanda kutip nasionalisasi keindonesiaan dalam konteks pelokalan konteks Indonesia in terms of policy dan aplikasi begitu Pak. Mungkin itu saja Mas Anggoro. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Terima kasih Mas Panji atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja bisa ditanggapi Mbak Ida dan Pak Puji ya. Kita sekarang jam 11.50 ya, mungkin kita sepakati jam 12 ya kita bisa akhiri, karena habisnya akan kami tampilkan rangkaian tema-tema diskusi berikutnya yang nanti Ibu Bapak juga teman-teman bisa tergabung kembali dan mendiskusikan secara lebih lebih masif begitu. Kami persilahkan Mbak Ida terlebih dahulu. Ladies first dulu. Terima kasih Mas Anggoro. Saya mencatat tadi, mungkin saya respon dulu terkait tentang pelokalan dalam konteks inklusi disabilitas ya. Tadi saya share ada beberapa kajian yang sudah dilakukan oleh HACT, tapi memang kita melakukan di Papua Nugini dan di Vanuatu dan Solomon Island. Saya sepakat dengan poin-poin yang tadi disampaikan oleh teman-teman gitu seputar kompleksitas dari isu disabilitas itu sendiri, bahwa memang dari pengalaman kita ketika kita berbincang-bincang dengan beberapa organisasi disabilitas di wilayah tersebut, memang yang kerap terjadi adalah mereka kadang sebagai salah satu aktor lokal gitu ya, mereka sering terlupakan gitu bahwa mereka adalah variasi dalam aktor-aktor lokal di negara tersebut. Dan mereka punya satu mandat atau keahlian yang spesifik dan juga peran yang spesifik, misalnya bisa advokasi, bisa service delivery, atau juga misalnya untuk memberikan advice gitu ya, atau saran-saran yang teknis terkait dengan disabilitas. Menarik, ini mungkin nanti saya bisa, saya sudah share, tapi ini saya ingin membagi juga beberapa rekomendasi yang kemudian menurut saya sih relevan juga dengan konteks disabilitas di Indonesia, terutama untuk organisasi disabilitasnya gitu, bahwa memang terkadang ini sama hal yang sama gitu dengan hubungan internasional dan aktor lokal, bahwa memang ketika mereka membangun kemitraan itu tidak didasari dengan proporsi yang setara gitu antara kepentingan dari organisasi disabilitas dan mitra. Jadi kadang memang yang terjadi adalah organisasi disabilitas ini menjadi serving gitu ya, serving dari tujuan mitranya tersebut, dan mereka sendiri tidak memiliki kesempatan untuk kemudian bisa membangun secara strategis dari kemitraan ini, apa sih yang mereka dapatkan gitu, apa sih kemudian benefit yang bisa mereka investasikan sebagai organisasi. Makanya salah satu rekomendasi yang kami sampaikan waktu itu adalah untuk duduk bersama mendefinisikan apa itu kesuksesan yang ingin dibangun dari kemitraan antara organisasi disabilitas dan
misalnya NGO atau CSO, dan kemudian memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan strategis dari organisasi disabilitas itu sendiri, dan melakukan pendokumentasian dari impact, karena banyak sekali aksi-aksi kerja atau capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh organisasi disabilitas dari kemitraannya, terutama peran-peran kritikal mereka itu terlupakan gitu dalam proses tersebut. Yang ada hanyalah laporan misalnya dari proyek secara umum atau dari capaian bersama. Jadi keunikan atau kekuatan khusus dari organisasi disabilitas itu tidak muncul di situ. Makanya penting untuk secara aktif mensosialisasikan ini dalam konteks pelokalan ya, melihat mereka sebagai salah satu bagian dari aktor lokal, dan tentunya mendorong bagaimana kerap mensosialisasikan secara luas kepada pemangku kepentingan lainnya bahwa peran mereka itu sangat penting dalam aksi kemanusiaan. Kira-kira seperti itu yang untuk terkait disabilitas. Kemudian saya secara singkat merespon poin Mas Panji ini tentang apa sih definisinya. Jadi saya barusan juga sharing di chat tentang definisi pelokalan dari OECD, bahwa memang lagi-lagi gitu ya, fokusnya penekanannya pada sharing atau transfer dari kepemimpinan. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, mungkin Mas Panji juga ingat gitu ya, waktu itu kita pernah diskusi apakah kita menggunakan terminologi localization atau kepemimpinan lokal gitu, karena di beberapa negara memang itu hal yang lebih familiar gitu dan lebih relevan. Tapi kemudian ketika kita sandingkan dengan domain-domain tadi, bahwa memang kepemimpinan lokal itu merupakan salah satu komponen dari pelokalan, dan pelokalan itu kan proses ya. Jadi kita harus melihat juga bagaimana kemudian kepemimpinan lokal ini berinteraksi dengan domain-domain lainnya, dengan proses kemitraan, dengan proses funding, kemudian juga misalnya dengan proses koordinasi itu sendiri, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi terkadang yang menjadi mungkin itu menjadi bagian kepemimpinan lokal itu atau locally led capacity building, tentunya jadi bagian dari pelokalan, tapi pelokalan memiliki komponen yang lebih luas di dalamnya yang kemudian melengkapi locally led capacity building itu sendiri, supaya kemudian menjadi satu proses holistik dari localization. Seperti itu Mas Anggoro, terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Silakan Pak Puji. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Jawaban terhadap 4 hal. Yang pertama tentang definisi. Saya belum mempunyai rumusan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Tapi mungkin untuk Lokanesia saya mengusulkan beberapa unsur yang bisa menjadi definisi. Yang pertama, bahwa pelokalan itu di dalam konteks respon dan kesiapan kemanusiaan. Ini penting supaya tidak semua hal masuk ke dalam pelokalan. Ya. Misalnya tentang penguatan organisasi disabilitas, kemudian memahami konteks lokal dan sebagainya, ini terjadi di semua sektor dan semua konteks. Tidak semata-mata kemanusiaan. Ketika ditaruh di dalam pelokalan, maka dia berada di dalam konteks respon kemanusiaan dan kesiapan untuk merespon. Itu komponen pertama. Komponen kedua, pelokalan itu berkenaan dengan hubungan kerja antara pelaku internasional dengan pelaku lokal, nasional dan lokal. Jadi kalau dia terjadi di antara pelaku lokal antar mereka, ini tidak masuk dalam ranah pelokalan. Ini pandangan saya. Yang ketiga berkenaan dengan komitmen global, ya, untuk memberdayakan, untuk mentransfer dana dan sebagainya, dan untuk memunculkan atribut kinerja lokal, dan sekaligus pengorganisasian dan kemunculan kepemimpinan lokal. Ini 3 komponen yang saya kira menjadi penting, menjadi defining karakteristik yang menggambarkan pelokalan itu apa. Saya contohkan begini, ini bukan karena mencari tiket ke Melbourne, seperti Mas Anto juga, tetapi saya contohkan suatu hubungan pelokalan yang hubungan kerja
menggunakan pendekatan pelokalan antara Pujono Center dengan organisasi Mbak Ida, HAG. Dia mempunyai komponen satu bertujuan untuk menciptakan pengetahuan yang lebih baik tentang kemanusiaan. Tapi pendekatannya, kita mempunyai hubungan kerja multi tahun, sehingga bukan hanya satu kali kontrak penelitian selesai, tapi hubungan multi tahun. Yang kedua, dia dilandasi oleh semangat saling belajar. Yang di Australia belajar dari kita, yang kita belajar dari Australia. Yang ketiga, ada track paralel, 2 jalur paralel. Yang satu pelaksanaan tugas yang disepakati berdasarkan kontrak. Yang bersama itu, paralel dengan itu ada track lagi, ada jalur lagi pengembangan kelembagaan. Jadi HAG itu punya komitmen untuk juga mengembangkan kapasitas Pujono Center supaya menjadi lembaga penelitian kemanusiaan yang lebih baik. Nah, adapun ini dilakukan atau tidak, ini perlu kita tagih dari waktu ke waktu, tapi dasarnya itu. Terus yang keempat tentunya adalah penghargaan dan pengakuan terhadap kontribusi, peran, dan kepemimpinan Pujono Center di dalam konteks kerjasama itu. Nah, ini kalau konteks penelitian kemanusiaan itu diperbesar menjadi konteks respon dan kesiapan kemanusiaan, kurang lebih personifikasinya seperti itu. Mas Panji menanyakan, apakah ini berkaitan dengan narasi USAID yang locally led development? Saya kira di sektor pembangunan, masalah pelokalan ini tidak terlalu pelik, karena mereka punya kemewahan waktu. Pembangunan bukan pekerjaan satu kali, tapi suatu pekerjaan yang sifatnya memelihara, mengembangkan, membangun. Sedangkan dalam kemanusiaan biasanya dalam satu konteks tertentu, waktunya terbatas, situasinya masif dan harus dilakukan seketika. Maka tidak ada, ini pandangan yang konvensional, tidak ada waktu, ruang, dan energi untuk membangun kapasitas kelembagaan dan seterusnya. Maka terjadilah praktik-praktik yang kita haramkan di awal pertemuan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang siapa tadi? Mas Samsiar. Ya, Samsinar. Dan teman-teman yang lain tentang inklusi. Saran saya adalah pada waktu kita menyusun kaidah-kaidah pelokalan atau pendekatan pelokalan dengan INGO dan UN, Lokanesia nanti bisa memasukkan bahwa salah satu karakteristik pelokalan yang baik adalah yang bersifat inklusif. Berarti dia awas, sadar, dan berupaya untuk memasukkan aspek-aspek GETSI di dalamnya. Yang ketiga, saran saya mendengar haus akan pertukaran pengetahuan semacam ini. Ini pada waktu awal pandemi, kita melakukannya melalui sejajar, Mas. Dan teman-teman di daerah itu katanya senang sekali sebenarnya dengan diskusi semacam ini. Maka saran saya pada Mas Parlan, yang kebetulan menjadi juru masinis sekarang ini. Bagaimana kalau kita mengumumkan kepada teman-teman sejajar bahwa diskusi rutin yang dulu kita lakukan itu sekarang diakomodasi di Lokanesia dalam konteks pelokalan. Bisa kemana-mana, tapi dalam konteks pelokalan. Jadi usulan saya mengumumkan pada sejajar, kita undang melalui WA group self-subscription, jadi mereka bisa klik, bisa langsung masuk, untuk bergeser ke Lokanesia. Yang keempat, saran saya kepada Lokanesia adalah segera mengkonsolidasi ya pada saat awal ini dan menyatakan diri sebagai pelaku di tingkat regional, di tingkat nasional tentu saja, di regional ASEAN, karena sudah ada beberapa momentum, dan juga melibatkan diri dalam debat-debat di tingkat global di Grand Bargain. Kalau perlu dukungan, bantuan, kita bantu untuk masuk ke ranah itu. Ini Mas Anggoro, empat rekomendasi praktis dari saya yang mudah-mudahan juga menjadi kata penutup dari saya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Puji dan Mbak Ida. Saya rasa sudah cukup banyak ya, dan saya sebenarnya tidak perlu menyimpulkan karena kesimpulan sudah didapatkan oleh teman-teman semua begitu. Sehingga yang terakhir sebelum kemudian kita selesai
dan kita harapkan nanti kita ada foto bersama, karena kita akan ada sesi diskusi dan disampaikan. Kami akan menampilkan terlebih dulu tema-tema yang sebenarnya sudah kita istilahnya kita siapkan begitu untuk diskusi selanjutnya. Teman-teman yang ada di sini juga tidak tertutup kemungkinan untuk bisa kemudian terlibat juga di dalam proses diskusi ini ya. Silakan untuk memberikan terkait dengan tema yang ada. Ini sekali lagi satu hal yang harus dipahami bahwa kegiatan ini sifatnya adalah bersama-sama. Kita lakukan bersama dengan semangat ini pro bono, istilahnya ya kita dengan kemampuan kapasitas yang kita miliki dan tidak istilahnya memberatkan begitu. Harapannya termasuk nanti ketika ada kegiatan misalkan yang di dalam di layar Ibu Bapak melihat ada lembaga yang nanti akan melakukan kegiatan, ada Yapika, kemudian ada Skala, ada PKPA, ini tentu saja dengan sumber daya yang dimiliki dan mengajak untuk kemudian narasumber ataupun pemateri ataupun pemantik diskusinya memiliki pengetahuan untuk saling berbagi bersama begitu ya. Dan sekali lagi tadi seperti untuk menegaskan sampaikan Mbak Ida agar forum ini tetap bisa berkelanjutan dan bisa berjalan dengan baik, semangat itu tetap kita pegang di awal ya. Karena kita tahu ketika setiap ada satu forum kegiatan yang kemudian memunculkan nilai benefit yang berupa materi, itu ternyata kebelakangnya memunculkan satu persoalan atau perpecahan. Harapannya sih seperti itu ya teman-teman. Silahkan untuk kemudian dilihat, dan ini terbuka buat teman-teman sekalian yang ada saat ini. Kami sudah edarkan tadi daftar hadir. Harapannya nanti bisa kita undang lagi untuk pertemuan selanjutnya. Untuk waktu ini masih kita akan sepakati bersama ya. Apakah kegiatan diskusi ini secara rutin akan kita lakukan 1 bulan sekali ataukah 1 bulan 4 kali, begitu setiap minggu ada, karena akan banyaknya hal yang kita diskusikan terkait dengan pelokalan dari berbagai sisi. Mungkin itu teman-teman, dan nanti kita akan share apa yang tadi termasuk rekomendasi saya rasa sudah dicatat oleh teman-teman di Lokanesia yang di awal ini bersama-sama menginisiasi. Harapannya semakin banyak dan kemudian menjembatani dan kemudian menampung semua lembaga-lembaga yang secara nasional atau lokal yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman sekalian, untuk nerahubung kalau nanti dibutuhkan, ini ada beberapa ya, ada Mas Parlan, ada Mbak Rini dari Skala, ada Mbak Indi dari Yapika, ada Mas Mael dari PKPA begitu. Nah, nanti akan juga bertambah seiring dengan teman-teman yang akan kemudian bergabung. Mungkin itu terkait dengan tambahan informasi, dan sebelum kita tutup mungkin mohon izin untuk bisa kita foto bersama dengan membuka videonya biar kita bisa saling melihat begitu, yang tidak ada fotonya ya. Yang belum mandi tidak apa-apa, tidak terasa baunya di sini tapi cuma kelihatan saja mungkin ya. Silakan Mas, minta tolong Mas Indra atau teman-teman di Lokanesia untuk bisa memandu, siap-siap begitu untuk kemudian difoto. Berikan senyuman terbaik begitu. Mas Indra bisa dipandu? Siap. Untuk ini difoto, silakan. Ada 2 slide ya. Yang Ya. pertama ada Pak Elfrid dan Bu Lina belum menyalakan video. Oh iya, Ibu Lina. Nggak bisa. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Oh iya. Oke, kita slide 1 dulu ya. Ya baba saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, ini yang pertama. Kemudian slide kedua. Ini agak banyak yang belum menyalakan ini ya. Jadi nggak apa-apa. Ini malah ada nama-namanya. Ya, baba saya ya. 1, 2, 3. Ya, udah semua Mas Anggoro. Iya,
Baik, terima kasih Mas Indra. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tunggu partisipasi Bapak selanjutnya di dalam diskusi forum pelokalan Indonesia ini atau yang disebutkan Lokanesia ya. Terima kasih Mas sampai Anggoro, hormat. bertemu Salam dari kembali. Ya, salam Manyong, Robi. Ya, Terima kasih semuanya. terima Selamat siang. kasih semua. Jangan lupa bilang Mbak Ida, terima kasih. sejajar. Ya. Anggoro, Terima kasih Mas Parlan, Kang Dadang. Bang Maman. Ya sehat Bang Maman, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Mas Selamat Parlan. pagi. Mas Anggoro, makasih. Ya, Sehat-sehat. makasih Mail, sehat-sehat semua. Siap, Mas, baik. Mbak Lina, Mas Wiji, terima kasih. Enggak terdengar suaranya Mas Wiji, Mas Wiji. Mbak Wiji.